Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 4 untuk menjelaskan tentang pahlawan Martin Inde. Pertama-tama kita akan membahas biografi mengenai Martin Inde. Martin Inde adalah pahlawan asal Papua yang lahir di Doromena, Jayapura, Nugini, Belanda pada tanggal 16 Maret tahun 1912. Nama kelahirannya adalah Surowe Inde. Sebelum akhirnya ia dibaptis menggunakan nama Martin. Di awal kehidupannya, Inde sangat dipengaruhi oleh seorang misionaris Ambon yang dikirim Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di New Guinea. Ia adalah Johannes Bremer. Inde bersama dengan beberapa saudaranya menghabiskan sebagian masa kecilnya mereka bersama dengan keluarga Bremer di Ambon. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Inde meningkatkan penguasaan bahasa Melayunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan dan jabatan dari Martin Inde. Untuk pendidikan, ia mengawali sekolahnya di sekolah desa atau full school di Kepulauan Maluku Tengah pada tahun 1926. Kemudian ia sekolah di Sekolah Pelaut Pribumi di Makassar pada tahun 1932. Kemudian ia sekolah polisi di Sukabumi pada tahun 1933 sampai 1934. Kemudian ia sekolah di Sekolah Marinir. Berikutnya kita akan membahas mengenai jabatan dari Martin Inde. Yang pertama, kontrolir diperbantukan pada Residen Jayapura dan berpangkat mayor tituler pada tahun 1963 sampai 1983. Yang kedua, ia menjabat sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mewakili Irian Jaya pada tahun 1963 sampai 1968. Yang ketiga, ia menjabat sebagai Ketua PIM atau Partai Indonesia Merdeka. Yang keempat, ia sebagai Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris. Yang kelima, ia menjabat sebagai anggota polisi Hindia Belanda. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang peran dan perjuangan Martin Inde. Yang pertama, ia memimpin aksi protes yang didukung 12 delegasi kepala suku untuk menentang Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Yang kedua, Martin Inde juga secara terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan. Upaya yang dilakukan Martin Inde dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia itu sempat membuatnya dipenjara. Pada 1949, diselenggarakan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Namun berdasarkan hasil KMB, persoalan Papua juga belum menemui titik terang dan akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Pada kenyataannya, berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda terkait status Papua tidak pernah menghasilkan kesepakatan yang pas hingga lebih dari 1 dekade kemudian. Yang ketiga, pada 1962, Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dengan menerjunkan Operasi Trikora. Saat itu, Martin Inde telah bebas dari penjara dan menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Trikora. Masalah Papua baru menemui titik terang saat Amerika Serikat mendesak Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan. Akhirnya, pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang mengatur pemindahan kekuasaan atas Irian Barat atau Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Yang keempat, Martin Inde pun juga menjadi salah satu tokoh yang mewakili Irian sebagai delegasi RI dalam perundingan New York. Berkat peran besar Martin Inde dan perjuangan lainnya, pada 1 Mei 1969, Papua resmi kembali ke pangkuan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas meninggalnya Martin Inde. Dia meninggal pada 17 Juli 1986 di Jayapura. Makamnya terletak di Sabron Yaru, Kampung Dosai, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, dan diakui menjadi lokasi bersejarah. Pada 14 September 1993, Martin Inde diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Rumah sakit tentara di Jayapura yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Dr. Aroyoko diganti menjadi Rumah Sakit Martin Inde 1998. Kota Jayapura juga memiliki monumen untuk Martin Inde di tengah kota. Yang terakhir kita akan membahas mengenai apa yang dapat kita teladani dari sikap Martin Inde. Yang pertama, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia. Yang kedua, mempertahankan keutuhan negara dan bangsa. Dan yang ketiga, berani melawan ancaman dari penjajah. Yang terakhir, pantang menyerah.